Pembelajaran 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, kelas 5. Apakah kalian sudah siap belajar? Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. 4. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Nah, betul sekali. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Nah, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Nah, tahukah apa kamu itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, lalu apa fungsi otot pada manusia? Fungsi otot pada manusia yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang, macam-macam otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ciri-cirinya apa? Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan otot polos ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Macam-macam otot yang kedua adalah otot luri. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luri juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Cirinya bagaimana? Otot lurik itu bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Macam-macam otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat.
atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Cirinya, otot jantung berbentuk silindris. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, sekarang tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari kita coba bersama-sama. Otot polos ada di pencernaan. Otot lurik melekat pada rangka. Dan otot jantung letaknya ada di jantung. Ayo membaca. Judulnya adalah Otot Manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan, makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Paragraf keempat. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Paragraf kelima. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Paragraf keenam. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, berdasarkan bacaan tadi, coba kamu temukan ide pokok pada masing-masing paragraf ya. Paragraf 1, ide pokoknya, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, silahkan kalian cari paragraf ke-2 sampai ke-6. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang desain dalam membuat cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini,
Tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimasukkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Desain yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Kamu boleh membuat dengan cover dengan latar berwarna putih atau desain penuh warna dan gambar. Selamat mencoba dan sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.